Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya sebuah brand bisa jadi begitu ikonik, bahkan sampai namanya aja jadi kata ganti buat produk sejenis? Yap, kita lagi ngomongin GoPro, rajanya action cam. Di tengah gempuran smartphone canggih dan kompetitor kayak DJI atau Insta360, GoPro tetap kokoh berdiri. Apa rahasianya? Jawabannya ada di strategi digital marketing mereka yang jenius, yang kalau kita bedah, ternyata pas banget nih sama kerangka Sostek. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pertama, situation analysis. GoPro sadar betul siapa pasar mereka, yaitu para petualang, atlet olahraga ekstrim, traveler, dan siapapun yang mau merekam momen-momen gila dalam hidupnya. Mereka juga melihat satu potensi besar, yaitu pengguna mereka sendiri adalah pencipta konten terbaik. Nggak perlu sewa artis mahal, cukup manfaatin konten organik buatan pengguna atau user-generated content. Kekuatan utama GoPro itu brandnya yang udah melegenda dan komunitasnya yang super loyal. Kedua, objektif atau tujuan. Tujuan GoPro itu jelas, ningkatin brand awareness lewat UGC, dongkrak penjualan langsung dari website mereka, dan yang paling penting, membangun komunitas yang nggak berhenti bikin konten. Mereka nggak mau cuma jualan kamera, tapi mau ciptain ekosistem. Contoh tujuan spesifiknya, dalam setahun naikin jumlah video yang disubmit ke GoPro Award sebesar 50%. Dan dari situ, minimal 15% penontonnya harus jadi pembeli. Terukur banget kan? Ketiga, strategi. Strategi besar GoPro bisa diringkas dalam satu kalimat. You make it, we make it famous. Kamu yang bikin, kami yang bikin terkenal. Ini jenius banget. Mereka mengubah pengguna biasa jadi duta merek. Caranya lewat GoPro Award, di mana mereka kasih hadiah uang sampai $1 juta setahun buat video terbaik. Fokus mereka bukan jualan paksa, tapi bangun komunitas dan konten yang keren. Segmentasinya juga jelas, ada buat para pencari petualangan, ada buat konten kreator profesional, dan juga buat traveler santai. Positioning mereka kuat banget. Kamera yang bikin kamu bisa merekam dan bagiin hidupmu dengan cara yang paling otentik. Keempat, tactics. Gimana cara mereka eksekusi targetnya? Pertama, GoPro Awards yang tadi kita bahas, itu insentif yang gak main-main. Kedua, channel YouTube resmi mereka isinya bukan iklan, tapi kompilasi video-video keren dari pengguna. Dan yang ketiga, di Instagram dan TikTok, mereka rajin merepost ribuan konten pengguna setiap bulan pakai hashtag GoPro. Mereka juga kirim email marketing yang personal banget. Misalnya, ngasih ucapan selamat kalau video kamu udah ditonton 1 juta kali. Belum lagi kolaborasi bareng influencer dan atlet-atlet ekstrim, plus layanan langganan GoPro Plus buat ningkatin loyalitas pelanggan. Kelima, action atau implementasi. Di balik semua itu, ada tim konten khusus yang kerjaannya setiap hari adalah nyari, milih, dan ngedit video pengguna buat dijadiin konten resmi. Mereka juga sangat menghargai kreatornya. Setiap video yang di-repost pasti dicantumin nama pembuatnya. Biar makin gampang, mereka kasih aplikasi editing gratis, yaitu GoPro Quick. Dan puncaknya, ada event tahunan GoPro $1 Million Challenge, di mana video-video terbaik dari pengguna dari seluruh dunia dijadiin satu video kompilasi yang epic. Terakhir, kontrol atau pengukuran. Gimana GoPro tahu strateginya bakal berhasil? Mereka pantau terus metrik-metrik penting, mulai dari jumlah video yang masuk ke GoPro Award, jangkauan dan engagement dari konten UGC, sampai tingkat konversi dari video yang dipajang ke penjualan. Mereka juga bandingin pertumbuhan media sosial mereka dengan kompetitor, dan mengukur kepuasan komunitasnya. Hasilnya, GoPro jadi salah satu brand dengan engagement rate tertinggi di industrinya. Jutaan video dibuat oleh pengguna setiap tahun, dan sebagian besar konten resmi mereka ya datang dari konsumennya sendiri. GoPro itu bukti nyata gimana sebuah brand bisa sukses besar dengan gak cuma jualan produk, tapi jualan gaya hidup dan kesempatan buat jadi terkenal. Keren banget kan? Belajar dari GoPro, ternyata kekuatan terbesar sebuah brand itu bisa datang dari penggunanya sendiri. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.